Sekarang kelompok ketiga nih yang akan disajikan oleh Bapak Dr. Syafrizal Jan, ya, MSI, untuk memberikan paparannya dari kelompok 3. Kepada Pak Dr. Syafrizal, saya persilahkan, waktu Bapak 5 menit dari sekarang. Terima kasih Dr. Daru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm happy to meet you. I'm Dr. Chan, Senior Lecturer, FEB Tubuana. Topik saya adalah implementasi strategi pemasaran jasa untuk usaha perdagangan untuk penjualan yang barokah gitu. Nah itu, jadi saya konsep marketing dengan syariah gitu. Nah begini, usaha jasa dan perdagangan terakhir ini itu makin banyak ya, itu alamiah sejak dengan perkembangan negara ya. Jadi kalau negara yang maju itu jasa dan industri itu makin banyak. Jadi ada sekitar 70% lebih UMKM yang dikatakan 19% tadi itu adalah usaha di bidang jasa dan perdagangan. Alasannya apa? Menurut saya ada 5. Yang pertama, itu mudah dimasuki gitu. Nggak terlalu sulit untuk jasa itu, mudah dimasuki gitu. Dia free entry and free exit. Kita boleh masuk siapa saja, mau yang kecil yang besar, ini tinggal pilihan saja menurut saya. Kemudian yang kedua menurut saya, yang paling penting itu karena makin banyak orang yang butuh pelayanan jasa gitu. Orang semakin punya duit ingin dapat barang yang lebih bagus. Kemudian modal yang dibutuh juga untuk jasa-jasa itu juga nggak terlalu banyak gitu. Jadi nggak dituntut TOEFL segala macam, enggak, itu mudah gitu dimasuki. Nah kemudian juga resiko relatif kecil juga karena dia UMKM. Yang tidak kalah pentingnya adalah SDM yang dibutuhkan itu untuk jasa yang kecil mah dia nggak minta artinya harus master, harus sarjana, harus punya TOEFL, enggak. Dia lebih dibutuhkan itu di sini. Saya mengatakan yang paling ditonjolkan itu adalah seni. Bagaimana kita mengelola usaha jasa. Itu aja sebenarnya. Nah, saya melihat itu usaha jasa itu makin banyak. Nah, lalu pertanyaannya apa? Banyak usaha jasa, maka persaingan makin ketat. Makin banyak pelaku usaha, pasar itu dia makin ketat persaingannya. Kalau persaingan makin ketat, jawabannya bagaimana? Ya kita harus kompetitif. Harus bisa. Kita berlomba-lomba memberikan pelayanan terbaik. Dalam Islam diajarkan amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Jadi bukan apa-apa, kita ingin aja. Saya kebetulan, saya beruntung. Saya akademisi, tapi saya juga punya bisnis itu. Bisa dilihat itu. Saya punya restoran juga, bisa dilihat di Google itu. Ada warung mama gitu. Justru saya setuju dengan Pak Arif tadi. Saya tekan 3, Pak. Justru saya eksis, nggak masalah gitu bagi saya. Nah, ini saya pelakunya gitu juga. Nah, menurut saya tadi sudah disinggung juga oleh Pak Arif konsep 4P plus 3P. Nah, menurut saya ini adalah sebuah konsep, tapi kita sebagai pelaku usaha nggak boleh kita telan mentah-mentah ini ilmu gitu. Kita adjust dengan local wisdom kita, dengan keyakinan kita, kepercayaan kita. Masalah produk itu bukan masalah bagus, jelek, dan tidak jelek. Tidak. Masalahnya sesuai nggak dengan harapan konsumen. Jadi match-nya itu matching gitu. Yang mahal ada pasarnya, yang murah ada pasarnya, yang sedang juga ada pasarnya gitu. Dibuat barang sebagus-bagusnya, tapi orang nggak mampu beli, nggak jadi juga. Saya melakukan itu gitu. Nah itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya harga. Harga itu juga bukan masalah mahal dan murah. Karena di marketing juga diajarkan terlalu murah barang rusak, tidak berkualitas. Terlalu mahal orang kagak beli. Ya menurut saya cocok gitu, sesuai gitu. Dan masalah harga ini yang perlu ini adalah masalah margin ini. Kadang-kadang Bapak pelaku usaha lupa gitu. Masalah margin ini usaha perdagangan itu barang yang dijual itu banyak homogen gitu. Karena perdagangan itu kan hanya sentuhan yang kecil, tidak banyak diberikan untuk industri perubahan. Paling hanya kemasan, penyampaian barang kan paling itu. Nah, harga ini menurut saya memang tidak boleh terlalu besar kita mengambil keuntungan. Nah, itu yang wajar gitu. Nah, tadi Pak Arif juga sudah singgung itu. Ya, saya juga setir surat An-Nisa
ayat 29 itu jelaskan, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan batil, kecuali dengan cara yang wajar sesuai aturan dan dilakukan dengan suka sama suka. Jadi jual beli itu hakikatnya kalau bisa ya ijab kabul deh. Orang yang menjual senang, yang membeli juga senang gitu. Jadi kalau orang Minang, saya orang Padang kebetulan, itu dikatakan awak mendapat orang tidak kehilangan. Bisa nggak begitu gitu? Kita dapatkan keuntungan, tapi kita nggak makan orang gitu. Jadi yang penting wajarnya gitu. Kondisi sulit begini, ya kalau saya bisnis sekarang ya, yang saya hadapi bukan masalah mikro, tapi makro. Nah, ini yang agak repot ini, harga minyak goreng mahal, ini semua mahal, nggak ada sulit, daging sulit gitu. Tapi apa? Baik, Pak Dokter, mohon izin waktunya 1 Ya, menit saya lagi. adjust gitu, Ya. saya sesuaikan. Saya nggak menang itu Anda. Jadi menurut saya 4P 7P itu yang pertama, itu yang perlu. Kemudian tempat ya. Harus kita cari yang cocok. Bagi saya semuanya itu dalam praktek adalah artnya. Seni cara kita berdagang, seni cara kita berbisnis. Konsep iya penting sebagai titik tolak, tapi yang paling penting itu adalah seni. Makanya yang dituntut di sini adalah praktek bisnis itu adalah skill, keterampilan. Kalau kami orang Minang mengatakan agak jo agianya gitu, yang pas, yang pantas, itu yang paling penting menurut saya. Nah karena itu untuk usaha perdagangan menurut saya kita bisa terapkan ya implementasi marketing service strategi ini kita terapkan. Yang penting itu adalah kesesuaiannya. Kami orang Padang biasa berdagang di mana-mana ke ini. Tapi yang paling diutamakan itu adalah bagaimana yang cocok, yang sesuai gitu. Yang ini jangan berlebihan gitu. Itu yang paling penting menurut saya. Nah, biasanya kelemahan-kelemahan kita dalam usaha perdagangan dan jasa itu persepsi kita sebagai owner tidak sama dengan persepsi konsumen. Kita menerjemahkan kita sudah bagus, tapi untuk konsumen belum. Kita menerjemahkan barang kita bagus, untuk konsumen saya tidak perlu barang yang bagus, saya sedang saja, tapi harganya terjangkau. Nah, jadi bagi saya penganut paham keseimbangan, pasal equilibrium. Bisnis tidak profit maximization. Saya anti terhadap itu. Tapi adalah benefit maximization. Semua orang mendapat manfaat dari bisnis yang kita lakukan. Ya karyawan, ya pemerintah kita bayar pajak, gajinya kita bayar, kita dapat keuntungan. Nah, menurut saya itulah ya perdagangan yang barokah, penjualan yang barokah. Mudah-mudahan itu akan menjadi rahmat, rahmatan lil alamin gitu. Itu rahmat bagi semuanya kepada kita. Jika kita akan terjaga dengan bisnis seperti hablum minallah dan hablum minanas. Ya, jadi duduk dah kita dunia, kemudian akan duduk akidah kepada Allah, termasuk dalam bisnis. Barangkali itu saja, nggak banyak yang saya sampaikan, tapi keywordnya kita jaga keseimbangan gitu dalam setiap apa yang kita lakukan. Kalau saya bisnis restoran, bagi saya prinsipnya saya ingin berikan makan enak dulu kepada orang. Makan enak dia senang. Jadi saya berprinsip low cost, low margin. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali nih. Saya sangat terkesan dengan paparan Pak Chan nih ya, bahwa bisnis itu tidak sekedar untuk maksimal Bapak Ibu sekalian, tapi bagaimana seimbang ya antara kebermanfaatan ya, kemaslahatan barangkali ya, sehingga untung juga bisa bayar pajak, bisa sedekah, bisa zakat, bisa semuanya bisa tercover. Itu namanya keseimbangan, dan juga ada keseimbangan dunia dan akhirat. Hablum minanas dan hablum minallah. Nah, itulah bisnis yang berkelanjutan, yang insya Allah kelanjutannya tidak hanya di dunia ya Pak Chan ya, tapi sampai akhirat insya Allah ya, sehingga berkah, penuh rahmat, dan juga tadi rahmatan lil alamin, bahwa bisnis tidak sekedar untung saja. Nah, bagaimana supaya kita bisa seperti itu nantinya? Masih ada beberapa paparan yang ada 3 kelompok lagi ya Bapak Ibu sekalian.